Bab 768. Paling rendah alam nasib. Benar-benar memberikannya. Mileye sedikit terkejut. Dia awalnya ingin membunuhnya. Jangan bilang kejam, di tempat seperti ini, tidak kejam terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Setelah lelaki tua itu memberi Mileye 50 kristal berbeda, dia berbalik dan pergi, lalu segera menghilang ke kejauhan. Mileye melihat 50 kristal berbeda di tangannya, dan setelah beberapa saat, dia menemukan Kasei Zhang, dan kemudian mengeluarkan 10 untuk Kasei Zhang. Kasei Zhang menolak, ini milikmu. Mileye berkata sambil tersenyum, simpanlah. Mungkin ada banyak hal yang harus merepotkanmu di masa depan. Kasei Zhang menggelengkan kepalanya, jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padaku, aku tidak membutuhkannya. Jika kamu memberikannya lagi, maka aku akan pergi. Setelah mendengarnya, Mileye berpikir sejenak, lalu menyimpan kristal yang berbeda dan berkata sambil tersenyum, Nona Zhang, ayo bicara di tempat lain. Kasei Zhang mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya pergi. Setelah lelaki tua yang bertarung dengan Mileye pergi, dia kembali langsung ke kota, dan akhirnya, dia datang ke aula besar. Tepat ketika dia akan masuk, seorang pria berbaju hitam berdiri di depannya, penguasa kota sedang menerima tamu. Lelaki tua itu membungkuk sedikit, tolong beritahu penguasa kota, bawahan punya urusan ingin bertemu. Pria berbaju hitam itu tidak menjawab. Orang tua itu ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu bawahan akan tunggu. Setelah berbicara, dia melangkah ke samping. Dia awalnya ingin mulai menargetkan Mileye, tetapi setelah memikirkannya, dia masih ingin memastikan asal-usul Mileye. Di tempat ini, beberapa orang boleh disinggung, dan beberapa orang tidak pernah bisa disinggung. Pada saat ini, ada dua wanita yang duduk di aula. Seorang wanita berbaju ungu dan seorang wanita bergaun biru. Gadis bergaun biru itu adalah penguasa kota. Gadis bergaun biru tertawa, Loli, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Wanita berbaju ungu itu tersenyum kecil, tidak terlalu lama, hanya beberapa dekade. Mengatakan itu, dia melirik gadis bergaun biru, Kasei, kamu telah membuat kemajuan besar, dan kamu telah mencapai level ini. Kasei. Wanita ini adalah penguasa kota Kaseimu dari kota ini. Gadis bergaun biru sedikit membeku, lalu berkata pelan, sudah bertahun-tahun aku tidak dipanggil dengan namaku. Loli tersenyum dan berkata, ya, sekarang kamu penguasa kota dari kota Changfeng. Siapa yang berani memanggilmu seperti itu? Kaseimu berkata dengan lembut, dimensi alam semesta 4 telah sedikit gelisah akhir-akhir ini. Loli tertawa, maksudmu dunia akbar Xuan Huang? Kaseimu mengangguk, seorang dewa di aula sendian dipenggal, dan markas yang ditinggalkan aula sendian di dunia akbar Xuan Huang langsung dicabut. Mengatakan itu, dia memandang Loli. Semua ini ada hubungannya dengan pria yang kamu bawa. Mileye. Loli tertawa, kamu seharusnya tahu dia memiliki harta karun tertinggi 5 dimensi, kan? Kaseimu mengangguk, ya. Loli mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya, kamu tetap tergoda. Kaseimu tertawa, harta karun tertinggi 5 dimensi, siapa yang tidak tergoda? Mengatakan itu, dia menatap Loli, bolehkah aku merampasnya? Loli mengangguk, ya. Mata Kaseimu sedikit menyipit, tetapi dia tidak berbicara. Loli tertawa, jika kamu tidak takut fondasi puluhan ribu tahun kota Changfeng kamu dihancurkan, lakukanlah. Kaseimu berkata dengan sungguh-sungguh, Loli, beritahu aku siapa sebenarnya dia. Adapun Mileye, banyak orang telah memeriksanya, tetapi mereka tidak dapat memeriksanya.
Loli melirik Kaseimu, benda itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu inginkan. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu akan membawa bencana bagimu. Kaseimu terdiam. Loli tersenyum, aku tahu, kota Changfeng tidak lemah, guru leluhur kota Changfeng juga masih hidup, tapi... Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, sebagai teman, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan, kamu dapat memilih sendiri. Kaseimu berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku menentangnya, di sisi mana kamu akan berdiri? Loli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya kamu masih tidak akan menyerah. Kaseimu berjalan ke Loli, dia meraih tangan Loli, Loli, kamu menyelamatkan hidupku saat itu, dan aku selalu menganggapmu sebagai teman, bahkan satu-satunya temanku. Benda ini sangat penting bagi kota Changfeng, kamu tidak harus membantu aku, tetapi kamu jangan terlibat dalam hal ini, oke? Loli memandang Kaseimu, apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangnya? Kaseimu berkata, seorang wanita bergaun polos, dan seorang wanita lagi, keduanya. Loli bertanya lagi, apakah kamu tahu kekuatan wanita bergaun polos itu? Kaseimu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu persis, tapi setidaknya pihak lain seharusnya alam nasib. Alam nasib. Loli menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tahu alam nasib. Kaseimu berkata dengan sungguh-sungguh, kenapa, di atasnya? Loli menoleh untuk melihat keluar langit, dan berkata dengan lembut, ada beberapa orang di dunia ini yang kekuatannya melebihi tingkat alam. Aku tahu kamu tergoda harta karun tertinggi 5 dimensi, bukan hanya kamu, ada juga beberapa kekuatan berantakan yang juga tergoda, dan aku tahu bahwa aku tidak dapat membujuk kalian. Jika kalian ingin mengambil tindakan, lakukanlah. Namun, konsekuensinya adalah risiko tanggung sendiri. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari aula. Di dalam aula, Kaseimu terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di belakang Kaseimu, penguasa kota, apakah kamu ingin melakukannya? Kaseimu terdiam. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini berada di medan perang yang berbeda sekarang. Jika kita melakukannya, bahkan wanita berbaju ungu itu tidak dapat menghentikan kita. Kaseimu berbisik, jangan meremehkannya. Pria tua berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku khawatir orang ini akan merusak. Setelah terdiam lama, Kaseimu berkata, jangan sentuh dia dulu. Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata, penguasa kota, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kaseimu berbisik, seberapa kuat aula sendian? Pria tua berbaju hitam itu berkata, kuat. Kaseimu melirik lelaki tua berbaju hitam itu, tapi salah satu dewa mereka terbunuh. Dan sekarang, aula sendian tidak bergerak sama sekali. Pria tua berbaju hitam itu terdiam. Kaseimu melihat keluar aula, aku tahu karakter Loli dengan sangat baik, dia tidak sudi berbohong. Apa yang dia katakan barusan pasti benar, jika kota Changfeng menyentuhnya, bahkan jika aku mendapatkan harta itu, aku tidak akan sanggup menanggung harga itu. Berbicara tentang ini, dia bangkit dan berjalan ke pintu aula utama dan melihat ke langit yang jauh. Dia berbisik, tapi kalau aku menyerah seperti ini, tapi aku benar-benar tidak mau, itu tepat di depan mataku. Di belakangnya, lelaki tua berbaju hitam itu terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, Kaseimu berkata dengan lembut, aku tidak pernah berpikir bahwa aku juga akan memiliki keserakahan dan obsesi seperti ini. Perintahkan, orang-orang kita tidak diizinkan melakukan apapun padanya. Setelah mendengarnya, lelaki tua berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Pada saat ini,
Lelaki tua di medan perang yang berbeda yang telah lama menunggu di luar aula datang dengan cepat di belakang Kase Mu, penguasa kota. Bawahan punya sesuatu untuk dilaporkan. Kase Mu berkata, bicaralah. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Mileye yang baru datang, orang ini. Kase Mu tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa menyentuh orang ini. Pria tua itu memandang Kase Mu yang berkata dengan lembut, pergilah. Orang tua itu ragu-ragu, lalu mengangguk, bawahan mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di medan perang yang berbeda, Mileye mengikuti Kase Zhang kembali ke desa tempat mereka sebelumnya. Di pintu masuk desa, Kase Zhang melirik Mileye yang sedang duduk di tanah tidak jauh, kamu terlalu impulsif. Mileye tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang ingin dikatakan Nona Zhang, bersabarlah sebentar. Kase Zhang mengangguk, sabar itu bukan hal yang buruk. Mileye berbisik, bagi aku, itu hal yang buruk. Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak sabar. Kase Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, dia akan membalas dendam padamu. Mileye tersenyum dan berkata, aku tidak akan membuat musuh dengan mudah, tapi aku juga tidak akan takut pada musuh. Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. Berpikir. Dalam pertempuran dengan lelaki tua tadi, dia masih membuat beberapa kesalahan. Tetapi sekarang, dia hanya ingin meringkas dan melihat berapa banyak kesalahan yang dia buat. Di samping, Kase Zhang melirik Mileye, pada saat ini Mileye seperti pedang bermata tajam baginya. Pedang menunjukkan ujungnya dan itu tak terkalahkan. Apakah ini hal yang baik? Belum tentu hal yang baik. Pedang itu mudah patah. Kase Zhang menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye berdiri, dia mengambil pisau besar di tanah, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Baru saja, dia menyadari sebuah trik, sembunyikan pedangnya. Sembunyikan ujung pedang, jika tidak menggunakan pedang, maka tidak masalah. Begitu menggunakan pedang, akan langsung membunuh orang. Ini adalah konsep pedangnya yang tersembunyi. Namun, trik ini masih perlu latihan. Kapan menggunakan pedang dan bagaimana menggunakan pedang, ini adalah pengetahuan yang mendalam. Detail dan waktu sangat penting. Mileye memandang Kase Zhang tidak jauh, Nona Zhang, aku akan pergi menantang. Kase Zhang melirik Mileye, aku ikut denganmu. Mileye mengangguk, oke. Keduanya berjalan menuju panggung kontes lagi. Dalam perjalanan, Mileye tiba-tiba berkata, Nona Kase Zhang, apakah ada kultivator pedang di sini? Kase Zhang mengangguk, ya, tapi sangat sedikit, mungkin 2 atau 3. 2 atau 3. Mileye mengangguk, dia sangat ingin melawan kultivator pedang sekarang. Di dunia Akbar Suan Huang, setiap kali dia bermain melawan Sabta, dia mendapatkan banyak keuntungan, dan sekarang dia ingin melihat kultivator pedang yang lain. Setiap kultivator pedang memiliki gaya yang berbeda. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke panggung, dan pada saat ini, lelaki tua yang telah pergi sebelumnya telah kembali. Melihat Mileye, mata lelaki tua itu sedikit berkedut, orang ini lagi. Secara alami, dia tidak berani memiliki pikiran yang jahat. Dia tidak tahu asal dan identitas Mileye. Dia hanya tahu bahwa Kase Mu telah memberikan perintah. Mileye berjalan di atas panggung, dia melirik lelaki tua itu, apakah kamu akan membalas dendam padaku? Sudut mata lelaki tua itu sedikit berkedut. Dia menatap Mileye, jika kamu ingin menantang, tantang sana, jika kamu tidak menantang, turunlah. Mileye mengangkat bahu, dia melambaikan tangan kanannya,
10 kristal berbeda mendarat di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya. Sebuah lingkaran biru tiba-tiba menghilang di langit yang jauh. Setelah beberapa saat, di tanah di sebelah kanan lelaki tua itu, sebuah lingkaran biru tiba-tiba muncul. Kemudian seorang pemuda muncul di depan keduanya. Pria tua itu berkata dengan suara rendah, "Ayo mulai. Pemenangnya akan mendapatkan 20 kristal berbeda. Mulai." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Mileye memandang pria itu. Pria itu mengenakan jubah mewah dan memegang tombak kayu panjang di tangan kanannya. Kultivator tombak. Pria bertombak sedikit membungkuk, "Apa nama yang mulia?" "Aku Starley Lee." Mileye memberi hormat dan hendak berbicara ketika Starley Lee tiba-tiba menembak dan menusuk tenggorokan Mileye secepat kilat. Mileye bersambung.